Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 21 Oktober 2022. Kita akan menikmati hidup anugerah Tuhan. Sebelum itu mari kita sejenak bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami datang kepadamu mengucap syukur. Karena kemurahan dan kasih-Mu Engkau terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani hidup ini Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi petunjuk, pegangan dan pedoman hidup kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan hikmat-Mu kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tema kita, lewat jalan ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jika dalam perikop sebelumnya Rasul Paulus memperingatkan Timotius tentang masa yang akan dialami oleh orang-orang percaya, maka pada bagian ini Rasul Paulus menunjukkan berbagai jalan keluar yang bisa ditempuh untuk keluar dari masa-masa sulit itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, cara hidup manusia baru dalam Yesus Kristus merupakan cerminan dari apa yang dipercayainya. Cara hidup ini tentu sangat berbeda dengan cara hidup sebagai manusia lama. Godaan-godaan untuk kembali hidup sebagai manusia lama terus mengikuti manusia baru dalam Yesus Kristus. Tidak sedikit orang percaya yang kembali kepada kehidupan lamanya karena godaan-godaan itu. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa memang orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sementara orang jahat yang nampaknya baik-baik saja kehidupannya akan bertambah jahat, tanpa sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Lalu apa rahasia agar manusia baru tetap bertahan? Kitab suci telah memberi hikmat kepada Timotius mengenai jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Jalan keselamatan yang telah dirintis oleh Yesus Kristus adalah jalan salib, yang adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Jalan itu adalah jalan penderitaan. Di jalan salib itulah Yesus berjalan. Nah, saudara-saudara, jika kita yakini bahwa jalan salib adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, apakah kita mau berjalan di jalan itu? Ada banyak jalan yang ditawarkan oleh dunia, tapi hanya satu jalan keselamatan, yaitu jalan salib. Di jalan salib itulah Yesus bertahan. Jalan itu memang tidak terlepas dari penderitaan,
Tapi yang pasti bahwa di jalan itulah Yesus berada. Amin. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sungguh luar biasa waktu sejenak yang Engkau karuniakan kepada kami, di mana kami mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi kekuatan dan penuntun hidup kami Tuhan. Oleh karena itu berikan kekuatan dan hikmat kepada kami sehingga kami tetap setia menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dalam kehidupan ini. Seperti yang diajarkan firman-Mu pada saat ini. Kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah bersama dengan kami sehingga kami terus berada dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai umat yang percaya kepadamu. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menopang kami Tuhan, menyertai kami sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan dan ketaatan. Apa yang kami kerjakan dan rencanakan Tuhan dalam kehidupan ini, kami dimampukan untuk melakukannya dan menyelesaikannya. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.